Selamat malam saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Satu hal dalam beberapa hari ini saya saksikan adalah antusias dari saudara-saudara dalam mengisi chat yang ada. Dengan komentarnya, pertanyaannya, bahkan sapaan-sapaan yang diberikan. Dan kepada saudara-saudara yang masih belum muncul atau menyapa saudara, belum pernah menyapa. Hari ini saya mengundang saudara-saudara, ayo kita menyapa dan nyatakan kehadiran saudara. Karena begitu nama saudara muncul di dalam chat tersebut, hati ini terasa gembira. Mari kita membuat saudara-saudara kita terbangunkan semangatnya dan melihat bahwa acara Sapa Sahabat Kristus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, di latar belakang kita itu ada lagu yang sedang dimainkan, saudara. Ayo saudara tebak lagu apa ini? Dan saya berpikir ini bukan lagu yang asing buat kita juga sebenarnya ya. Apalagi bagi guru-guru sekolah minggu. Dan saya minta saudara mengisinya lagu ini di dalam bahasa Inggris ya. Dan jika saudara tahu silakan tulis di chat. Tulis di chat. Nah, saya memberikan rahasianya. Kalau saudara tidak tahu apa judul lagu ini, masih meraba dan ragu-ragu, di dalam khotbah saya atau dalam renungan yang akan saya sampaikan di sana, saudara, di sana ada judul lagunya. Jadi begitu saudara lihat, silakan langsung bisa menulisnya di chat itu. Dan saya ingin lihat seberapa banyak dari kita yang tahu lagu ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan perenungan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kami pengertian supaya kami dapat mempelajari firman-Mu. Berikan kami kerendahan hati supaya kami dapat menerima firman-Mu. Berikan kami kekuatan supaya kami dapat melakukannya. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan tidak pintar bicara itu untuk menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah buatlah hari ini berarti. Saudara, dasar dari perenungan kita adalah diambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Tapi kita tidak akan membacakannya. Silakan saudara membacanya sendiri di rumah. Saudara, apakah hidup saudara berarti? Apakah hari-hari yang saudara lewati, waktu-waktu yang saudara lewati, yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari, itu adalah hal-hal yang berarti, saudara? Atau hanya sekedar lewat waktu saja seperti itu? Sungguh, apalagi bagi anak-anak muda, kalau di masa-masa ada di rumah hanya melewati begitu saja. Atau mungkin kita hanya duduk dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh karena kondisi ekonomi, karena kondisi kesehatan kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara-saudara, orang-orang yang melakukan hal yang seperti demikian sebenarnya sedang menjalankan kehidupan yang tidak berarti, saudara. Karena kekhawatiran kita, karena keluhan kita tidak membuat perubahan apapun di dalam kehidupan kita. Tema ini adalah mengingatkan kepada kita, ayo kita arahkan, buatlah hidup kita berarti. Tapi ketika kita berbicara arti hidup ini, saudara, seperti apakah Alkitab sedang berbicarakan tentang ini? Inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudara, untuk memulai renungan kita ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama coba melihat beberapa foto atau gambar
Manakah di antara gambar itu mencerminkan hidup kita, saudara? Karena dari sana itu kemudian kita akan melihat seperti apa sih kita menjalankan hidup yang berarti itu gitu. Gambar yang pertama adalah pasti kita kenal orangnya. Cristiano Ronaldo. Saudara, kita tahu dengan melihat prestasinya. Jika ada orang yang bertanya pada saya, apa arti kehidupannya? Saya akan mengatakan sepak bola. Sepak bola sudah memberikan berbagai torehan prestasi yang dia sudah dicapai, yang luar biasa, bahkan orang lain tidak mencapainya. Ketika kita menyaksikan dia memainkan bola, itu berbeda dengan orang-orang pemain-pemain profesional lain-lain. Dia menonjol di sana. Kenapa itu bisa? Karena dia sudah melewati suatu latihan yang begitu luar biasa. Dan boleh dikatakan dia adalah seorang seniman sepak bola. Bahkan saya yakin ketika dia tanya, apa sih arti hidupmu? Dia mengatakan itu adalah sepak bola. Kenapa sepak bola? Karena itu hidupnya. Karena dia melewati hari-harinya dengan sepak bola. Apakah itu mencerminkan kita juga? Mungkin bukan dalam bidang sepak bola, tetapi dalam bidang yang lain, saudara. Bagi kita yang sangat berarti adalah prestasi-prestasi dan pencapaian-pencapaian di mana kita dapat dengan hobi kita kita dapat berkembang dan melakukannya, kita berbeda dengan lain. Itu mencerminkan saya. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara, saya yakin kita akan mengatakan, cantik ya. Ya, saudara, saya sedang ingin mengatakan ada sebagian orang yang menganggap bahwa kecantikan dan ketampanan itu adalah sesuatu yang berarti. Penampilan yang sempurna itu adalah sesuatu yang berarti. Maka orang yang seperti ini cenderung bersedia menghabiskan waktu untuk merawat tubuhnya. Menghabiskan waktu untuk bisa melakukan hal-hal yang membuat dia bisa tampil dengan sempurna, kelihatan dia sangat baik dan bisa dipuji orang lain. Bahkan dia bersedia berkorban dalam banyak hal supaya untuk menjaga kesempurnaan penampilannya. Apakah saudara itu mencerminkan kita? Bagaimana dengan gambar ini, saudara? Seorang wanita karir. Apa arti hidupnya, saudara? Dia kan mengatakan arti hidup saya adalah ketika saya bekerja dengan kesibukan saya bisa mencapai tangga karir yang teratas, mencapai puncak karir. Oleh sebab itu dia mengatakan hidup ini adalah sebuah perjuangan. Ada sesuatu yang harus diraih, karir. Ada usaha-usaha yang harus diperjuangkan, dijalankan di sana. Apa arti hidupnya? Kesibukan untuk bekerja, dan bekerja. Dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya adalah memperjuangkan karirnya. Apakah ini mencerminkan saudara? Bagaimana dengan gambar berikutnya, saudara? Oh, orang ini sedang menunjukkan me. Aku, saudara. Dia mencintai dirinya, dia mengasihi dirinya. Tapi orang ini sering sekali menjadikan dirinya adalah pusat. Dan dia berharap orang-orang yang bersama dengan dia itu memperhatikan dia dan mengidolakan dia. Dia ingin semua orang mendengarkan dia. Karena bagi dia me itu yang terpenting. Apa yang berarti dalam hidup ini adalah aku. Saudara, apakah itu mencerminkan kita, saudara? Berbeda dengan yang sebelumnya, saudara.
Kalau kita lihat ibu dan anak, tentu kita akan mengatakan seorang ibu, dia pasti akan mengutamakan anaknya dan melihat anaknya adalah segala-galanya. Fokus utamanya yang penting buat dia itu, yang berharga buat dia itu, bergeser bukan dari dirinya tetapi anaknya. Saudara, ada orang hidup melihat arti hidupnya seperti demikian. Bagi dia, yang berarti adalah bagaimana ketika dia bisa boleh berbuat sesuatu untuk orang lain, saudara. Saudara, ketika boleh mengasihi sesama, mengasihi keluarganya, itulah arti hidupnya. Apakah itu mencerminkan, saudara? Dan yang ini kita akan langsung mengatakan, oh ini cinta Tuhan ini. Karena jelas perkataan di sini adalah, oh how I love you Jesus. Anak yang memeluk Alkitab, dia menunjukkan dia begitu sayang pada Alkitabnya. Karena orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang mencintai Tuhan, dia pasti akan mencintai firman-Nya. Dan dia akan memberikan waktunya untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa, berefleksikan, bermeditasi, merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah itu mencerminkan kita, saudara? Manakah di antara gambar-gambar itu yang menyatakan hidup kita berarti? Saudara, kita boleh melihatnya dengan ketika kita mengambil salah satu gambar yang ini loh, aku paling mencerminkan yang gambar ini. Saudara, coba kita teliti. Kenapa kita mengatakan itu? Salah satu hal adalah karena kita memberi banyak waktu di tempat itu dalam hidup kita. Kenapa kita memberi banyak waktu? Karena itu penting buat kita. Seperti saudara kita bilang, ada yang mengatakan demikian, kita biasanya akan menginvestasikan waktu kita lebih banyak di tempat yang kita anggap penting. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang berarti itu kan penting buat kita. Maka tidak heran kita menginvestasikan waktu itu. Ketika salah satu gambar itu atau beberapa gambar itu menunjukkan ini loh, aku mencerminkan ini. Saudara perhatikanlah. Itu karena saudara sudah banyak waktu diinvestasikan di tempat itu. Kita sibuk di tempat itu. Makanya ada yang berkata, kesibukan adalah kumpulan prioritas-prioritas, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak berhenti di sini, saudara-saudara. Tentu, waktu kita memandang ini semua, kita mulai belajar mengenal saya seperti ini gitu. Tapi apakah yang saya jalankan itu adalah arti hidup yang seharusnya yang saya miliki gitu? Bagaimana kita bisa memandang arti hidup itu, saudara? Mari kita mempelajari percakapan Yesus dengan ibunya melalui Lukas pasal 2, 48 sampai 49. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Saudara-saudara, kalau kita lihat foto ini atau gambar ini, saudara, Yesus berada di tengah-tengah alim ulama membahas firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, mendiskusikannya, memikirkannya bersama-sama alim ulama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin bertanya, apakah ini perbuatan yang berarti atau tidak, saudara? Kita sepakat pasti akan mengaminkan ini adalah perbuatan berarti. Kalau kita memanggil ibunya dan bapaknya, Yusuf dan Maria, apakah ini perbuatan berarti? Dalam keadaan normal mereka akan mengatakan ini adalah perbuatan yang berarti. Saudara
Yang mengesankan demikian, saudara. Ketika Yesus ditemukan setelah hilang 3 hari, apakah Maria pada saat itu melihat Yesus duduk bersama dengan orang banyak itu ada sesuatu yang berarti? Mari kita lihat jawabannya, saudara. Maria langsung berkata pada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Ini keluhan, saudara. Soalnya Yesus ini kok nggak ikut mereka berjalan pulang, kok asik di tempat itu. Tadi kita mengatakan ini berarti ini. Tapi sekarang dari keluhan ini Maria, kok nampaknya nggak melihat itu adalah sesuatu yang berharga Yesus lakukan gitu. Sehingga keluhan itu dikeluarkan, saudara. Dan kemudian dia mengatakan lagi, "Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, saya mendapatkan dalam bagian ini, saudara-saudara, ternyata di tengah kecemasan, karena kita bisa memaklumi bahwa Maria pada saat itu sebagai ibu yang kehilangan anak 3 hari, di satu kota yang asing buat anaknya sama sekali, apa dia nggak takut, cemas, gelisah, nggak bisa tidur, saudara. 3 hari terus berpikir kapan anaknya bisa ditemukan, kapan bisa ditemukan. Bingung dengan kondisi yang seperti ini, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka keluhan itu terucapkan dan tidak lagi melihat dan menghargai pada saat itu ya. Yesus yang bercakap-cakap dengan alim ulama mendiskusikan firman Tuhan, itu bukan jadi prioritas bagi dia lagi. Tapi adalah Yesus. Kenapa sampai hati melakukan seperti itu, saudara? Jadi artinya, saudara-saudara, kadang-kadang untuk sesuatu yang berarti itu bisa menggeser kita. Sehingga kita tidak lagi merasakan itu berarti, melihat itu berarti. Karena ada hal yang lain menutup mata kita memandang hal itu, saudara. Maka saudara-saudara, kita perlu mempelajari hal ini, saudara. Kita perlu betul-betul memikirkan apakah yang menghalangi kita, membuat kita tidak dapat melihat yang sebenarnya berarti. Itu adalah berarti, saudara. Ada banyak hal yang dicemaskan Maria sehingga tidak dapat dengan jernih melihat dan menghargai perbuatan baik Yesus yang berdiskusi firman Tuhan di bait suci. Padahal bukan berarti Maria tidak tahu nilai perbuatan Yesus, tahu itu. Dia sadar itu. Tapi pada saat itu, yang berarti itu bukan jadi fokusnya, saudara. Beralih fokus. Untuk membuat hari ini menjadi berarti, saudara, maka kita perlu mengenali apa yang menggeser perhatian kita dari hal-hal yang berarti itu. Selanjutnya, saudara-saudara, dari jawaban Yesus, saya ingin mengajak kita belajar tentang arti hidup sebenarnya di sana. Seperti apa Yesus membangun arti hidupnya, saudara. Kita melihat di sini, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sekilas kita mendengar apa yang Yesus katakan kepada orang tuanya, nampaknya kok kurang tepat ya. Orang sudah mencarinya setengah mati, malah mengapa kamu mencari aku? Tetapi saudara-saudara, kalau kita berpikir dari pihak Yesus, kondisinya seorang anak yang berumur 12 tahun. Bukankah anak umur 12 tahun itu ada dalam tanggung jawab orang tuanya, dan orang tua itu yang harus mengajak dia pulang, kan begitu. Dan nampaknya mungkin ini terlewatkan oleh orang tuanya. Karena menggunakan asumsi kalau anak ini mungkin bisa pulang bersama-sama. Gak akanlah tinggal di tempat itu. Nah, saudara-saudara, Yesus itu adalah anak berusia 12 tahun. Yang lain adalah pada saat itu kita harus melihat
Dia tidak tahu kalau orang tuanya sudah pulang dan balik lagi. Dan mencari dia 3 hari pada saat itu, dalam percakapan itu. Jadi sangat mungkin sekali dia berpikir orang tuanya mencari kemana-mana, tidak temukan dia pada saat itu, dan barusan ketemu dia di Bait Allah untuk mengajak dia pulang. Bukan karena apa? Karena Yesus tidak ikut mereka pulang, sudah jalan sehari, saudara. Nah, dalam konteksnya seperti ini, saudara-saudara, maka kita tidak memahami mengapa kamu mencari aku. Mencari aku di mana? Kok kemana-mana, carilah di rumah Allah, gitu kan, seperti itu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin perkataan Yesus dapat diartikan seperti ini. Jika kamu ingin mengajak aku pulang, cari saja di Bait Allah, sebab saya ini kan anak Allah. Saudara, ini bukan jawaban kurang ajar, saudara. Nah, lebih lanjut lagi dari pernyataan seperti ini, kita dibukakan lebih jauh lagi, saudara. Nampaknya Yesus itu belajar firman Tuhan dan ada di Bait Allah itu bukan merujuk pada tujuan hidupnya, saudara. Kita harus tahu itu. Mungkin kita bisa terbawa bahwa, ya tidak heran, Yesus itu kenapa kok dia mau dan suka belajar firman Tuhan di usia 2. Ini adalah waktu di mana dia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru yang baik. Saya dulu juga berpikir seperti ini, tapi setelah saya berpikir ini, ada sedikit sesuatu yang kurang pas di sana, saudara. Karena kalau kita mengkritisi hal seperti itu, karena untuk belajar firman Tuhan dan berada di Bait Allah itu tidak harus orang yang punya kerinduan untuk menjadi seorang guru, saudara. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu adalah untuk semua orang. Dengan kata lain, ketika cita-cita seseorang itu tidak selalu menjadi sesuatu yang harus menjadi sesuatu dasarnya, saudara. Untuk sebuah arti hidup, saudara. Karena kita sadar cita-cita kita itu bisa berubah. Bukankah kita bisa melihat berapa banyak orang yang dulu ketika kecilnya bercita-cita sebagai dokter, setelah menjadi besar, menjadi pengusaha. Ada anak yang bercita-cita jadi tukang sapu, setelah besar dia adalah seorang bos. Berbeda sekali dengan apa yang dia pikirkan dan dia ingin capai ketika dia masih muda. Ada yang ingin menjadi dokter, ternyata tidak pernah mimpinya, tidak pernah terwujud. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak dapat merujuk arti hidup kita itu, sesuatu yang penting pada saat ini itu, hanya pada tujuan hidup itu sendiri. Itu diajarkan oleh dunia kepada kita semua. Dan itu memang saya tidak mengatakan itu tidak penting, saudara. Itu penting, saudara. Tapi dia bukan satu-satunya rujukan, karena itu bisa berubah, saudara. Tapi apa rujukannya, saudara? Identitas diri, saudara. Identitas diri itu lah yang dipakai oleh Yesus sebagai rujukan terhadap apa saja, saudara, arah hidupnya. Identitas diri itulah yang dipakai oleh Yesus untuk menyatakan, saya belajar firman. Identitas diri ini itu membuat Yesus menyatakan, saya tinggal di Bait Allah, di rumah Bapakku. Saudara, tindakan Yesus tinggal di Bait Allah didasari oleh kesadaran diri sebagai anak Allah. Dan saya berpikir inilah satu hal yang lebih pasti, saudara-saudara. Yaitu merujuk kepada identitas diri kita sebagai anak Allah. Dan harusnya itu akan membuat kita tidak bingung lagi terhadap arah hidup kita, terhadap tindakan kita, terhadap arti hidup kita. Karena apa, saudara? Begitu waktu saya melihat saya adalah anak Allah, artinya apa? Artinya
Yang penting buat saya adalah memuliakan Allah. Yang penting adalah yang ini yang harus pilih, bukan yang itu. Karena saya anak Allah. Ketika saya ingin beremosi, ketika saya kan anak Allah, membuat saya, tunggu dulu, saya harus kontrol di sini. Ini gak pantas, saya harus merubahnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah kekuatan daripada merujuk kepada kesadaran diri sebagai anak Allah. Dan saya berpikir ini yang dilakukan oleh Yesus untuk menemukan arti di dalam kehidupan kita. Bukan tujuan hidup itu. Jelas, Yesus datang adalah untuk menembus manusia, bukan jadi guru, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi untuk apa dia menjadi guru, saudara? Saudara, saya ingin meloncat dengan kesini dulu. Kita perhatikan kata ini sekali lagi. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara-saudara, kita perhatikan. Yesus mengatakan, apa yang menyebabkan dia memilih itu, gitu ya? Dia bilang, karena aku harus. Ini sebuah keharusan. Kalau keharusan itu berarti tidak tergantung aku senang atau tidak, suka atau tidak, lagi ada mood atau tidak. Oh, ini bukan berarti ketika ada waktu baru kita lakukan. Tapi ini satu keharusan, mau tidak mau begitu, yang mau dijalankan. Jadi saudara, ketika kita merujuk kepada status kita sebagai anak Allah untuk melihat sesuatu yang berarti, membuat kita mau tidak mau berkata, yang ini harus. Sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertekun belajar firman Tuhan. Mengapa kita lakukan? Karena itulah yang berarti dan sudah seharusnya dilakukan. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang Kristen perlu menjadikan kesadaran diri sebagai anak Allah, menjadikannya sebagai arah hidupnya, dan sebagai pijakan dalam merespons setiap hal. Nah, saudara adalah seorang pemimpin rohani, saudara. Lihat kuat ini, seorang pemimpin rohani adalah seorang yang memiliki kesadaran diri sebagai anak Allah. Begitu kuat. Maksudnya, dia memiliki kesadaran diri yang begitu kuat sebagai anak Allah, sehingga mempengaruhi seluruh keputusan dalam hidupnya. Jadi, ini loh yang seharusnya terjadi, saudara. Jadi kesimpulan yang kita bisa buat adalah ini, saudara. Berdasarkan kesadaran diri sebagai anak Allah, yang pertama, Yesus mengetahui arah hidupnya. Yang kedua, Yesus mengetahui arti hidupnya. Yang ketiga, Yesus mengetahui apa yang harus dia lakukan. Maka saudara-saudara, marilah kita mengejar kesadaran diri. Dengan cara apa? Cintailah firman Tuhan. Bertekunlah dalam mempelajari firman Tuhan. Itulah yang akan menolong kita mendapatkan arah hidup kita. Mempertegas kita adalah anak Allah yang bisa menjadi rujukan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Dengan rasa berat hati
hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa arti hidup kami terjadi karena kesadaran diri kami sebagai anak Allah. Bantulah kami untuk bisa membangun kesadaran diri kami sebagai anak Allah, supaya kami dapat mulai menata kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tidak menghabiskan waktu kami dengan hal yang sia-sia yang sebenarnya itu bukan prioritas dalam hidup kami, itu tidak penting dan itu tidak berarti ya Tuhan. Tolonglah kami melalui kesadaran kami sebagai anak-Mu mulai mengelola hidup, menata hidup kami, sehingga sungguh-sungguh hidup kami dapat memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan diri kami dalam pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang sedang menyaksikan ini. Setiap orang yang sedang menyaksikan, Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan mungkin di antara mereka yang sedang mereka alami. Bahkan mungkin membuat mereka bergeser fokus dari apa yang sebenarnya berarti dalam hidup mereka. Sehingga tidak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang berarti. Biarlah Tuhan mereka boleh kembali melihat kepada jati diri mereka sebagai anak Allah, untuk bisa dapat hidup memperkenankan Engkau, kembali kepada fokus yang seharusnya, yaitu berfokus pada arti hidup mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka, mereka yang sedang berjuang untuk kesembuhan dari virus COVID-19, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau kami serahkan tenaga medis dan juga kami serahkan juga para dokter ya Tuhan, supaya Engkau menolong mereka untuk bisa menjalankan tugas mereka dengan baik dan berikan hikmat buat mereka untuk mengatur dan menata kehidupan mereka dan juga pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka terlindung dari infeksi virus corona ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga ya Tuhan untuk semua pemerintah di negara di dunia ya Tuhan,
Engkau menolong supaya punya kebijakan yang tepat untuk mengatasi hal ini. Kami mau serahkan setiap penelitian terhadap antivirus ini ya Tuhan, supaya segera vaksin terhadap virus ini bisa berhasil didapatkan, sehingga kami pun dapat hidup normal kembali ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dan tangan Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Sekali lagi kami mohon pada Tuhan, tolong kami bisa melewati hari-hari kami. Bukan hanya begitu saja, tetapi juga bisa memanfaatkan dengan sesuatu yang berharga. Tolong berikan kami hati yang tegas terhadap ini, dapat berkata apa yang seharusnya kami lakukan, biarlah itulah yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Segala dosa, inilah arti hidupku, arti hidupku. Segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku, arti hidupku. Bukan karena Saudara yang dikasihi Tuhan, sapa sahabat Kristus pada hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di waktu yang lain. Tuhan memberkati saudara.